Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali tentunya di kesempatan hari ini. Seperti biasa kita melaksanakan pembelajaran daring, melanjutkan pembelajaran sebelumnya ya, yaitu tadi tentang bahasa Indonesia. Dan untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang muatan ilmu pengetahuan sosial. Nah, di sini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama yaitu 3.4 ya, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Untuk kompetensi dasar 4.4-nya itu menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Adapun tujuan pembelajarannya ya, di sini yang pertama yaitu siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Dan yang kedua, siswa mampu mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat dengan tepat. Oke, langsung saja Bapak akan menjelaskan di sini makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tentunya proklamasi kemerdekaan ini adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat penting ya, yang sudah dijelaskan tadi bahwa proklamasi ini adalah sebagai tonggak sejarah ya. Nah, adapun makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu yang pertama yaitu menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Ya, jadi sebelum-sebelumnya ya, dari mulai zaman Belanda sampai kepada penjajahan Jepang, ini adalah puncaknya ya, di mana dibacakannya proklamasi bahwa inilah puncak dari perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Kemudian yang ketiga yaitu pengakuan dari dunia luar. Ya, artinya ketika sudah dibacakan proklamasi bahwa Indonesia sudah merdeka, maka kita harus mendapatkan pengakuan dari luar ya, bahwa kita adalah negara yang merdeka. Yang keempat yaitu sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri ya. Artinya bangsa ini sudah bisa berdiri sendiri ya, tidak memerlukan lagi bantuan baik dari negara lain ya, karena sudah saatnya Indonesia ini merdeka ya, sekian lama berjuang ya, disinilah saatnya Indonesia menjadi bangsa yang mandiri ya. Dan yang terakhir adalah landasan untuk bersikap terhadap dunia ya. Maka ketika kita sudah merdeka, kita harus memiliki sikap ya, ketika kita harus menyampaikan bahwa kita mendukung suatu negara atau kita membantu negara lain ya, itu ini adalah daripada makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi ada 5 ya makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, dan ini harus kalian pahami betul-betul ya. Ya, jadi kelima makna ini harus kalian pahami secara baik. Nah, kemudian selain makna proklamasi itu, nah ini juga ada penerapannya ya. Bagaimana penerapan daripada makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa penerapan ya yang bisa kalian terapkan ya, terkait dengan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ya, sebagai pelajar tentunya kamu bisa melakukan ini, yang pertama itu mengikuti upacara bendera di sekolah dengan khidmat dan tertib. Nah, ini sudah menjadi suatu kewajiban ya, tentunya bagi kita sebagai pelajar maupun Bapak sebagai tenaga pendidik, itu untuk mengikuti upacara bendera ya dengan khidmat dan tertib. Artinya di sini kita hanya mengikuti upacara bendera ya, hanya menaiki bendera tanpa harus bertumpahan darah ya.
Cukup dengan menaiki bendera ini adalah merupakan penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi jangan dianggap sepele. Jadi ketika kita melaksanakan upacara bendera ini adalah menunjukkan bahwa kita memiliki sikap atau rasa nasionalisme yang tinggi ya. Yang kedua yaitu saling menghormati dan menghargai dengan siapapun. Nah, jadi tidak perlu lagi membeda-bedakan ya, teman mau teman kita itu berbeda agama, mau berbeda suku ya, tetapi kita itu dalam satu kesatuan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi selain tadi kita mengikuti upacara dengan hikmat ya, penerapan selanjutnya juga kita bisa saling menghormati dan menghargai ya. Dan yang ketiga, menerapkan hidup rukun dimanapun kalian berada. Nah ini seperti di gambar ini ya, dari beberapa orang yang berbeda agama ini bisa hidup rukun, saling berdampingan. Nah ini adalah salah satu contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ya. Itulah tadi 3 penerapan makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tugas kalian di sini coba sebutkan contoh lain penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kamu lakukan. Bapak minta minimal 5 saja contoh ya, baik sebagai pelajar maupun sebagai warga negara ya. Jadi seperti contoh misalnya tadi sebagai pelajar penerapannya kamu mengikuti upacara bendera di sekolah dengan hikmat dan tertib ya. Selanjutnya silakan kamu cari sendiri contohnya penerapan makna proklamasi selain daripada yang sudah dicontohkan di awal ya. Baik, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini ya. Untuk IPS tidak terlalu banyak ya. Yang penting kamu bisa memahami sedikit ya. Jadi walaupun kamu misalnya tidak bisa menghafal sebanyak 5 makna proklamasi tadi ya, ya kamu bisa hafalkan 3 saja minimal ya. Jadi dari kelima ini adalah yang bisa kamu ambil ya, seperti itu. Jadi kita belajar dengan cara atau metode yang boleh dibilang tidak mempersulit ya. Kalau memang kemampuan kita cukup sampai di 3 ya tidak apa-apa. Yang penting kalian masih mau berusaha ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.